Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nuri, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diah Islami Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel saya yang berjudul The Productive Service Employee, Personality, Stress, Satisfaction, and Performance, atau karyawan layanan produktif, kepribadian, stres, kepuasan, dan kinerja. Artikel ini ditulis oleh Eric G. Harris dan David F. Fleming. Artikel ini dimuat dalam Journal of Service Marketing yang diterbitkan oleh Emerald Publishing pada tahun 2017. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama yaitu produktivitas karyawan layanan terus menjadi bidang minat utama bagi peneliti dan manajer layanan. Yang kedua, banyak peneliti mempertanyakan ciri-ciri kepribadian dalam memprediksi hasil penelitian terkait pekerjaan. Yang ketiga, interaksi pelanggan seringkali menyebabkan peningkatan stres kerja dan pelepasan karyawan garis depan. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri ada 3. Yang pertama, yaitu untuk lebih dekat menguji sifat anteseden dan hasil dari kecenderungan produktivitas karyawan garis depan. Yang kedua, untuk memeriksa pengaruh dari ciri-ciri model 5 faktor pada kecenderungan produktivitas. Yang ketiga, untuk memeriksa pengaruh kecenderungan produktivitas pada stres, kepuasan kerja, dan self-rate service performance. Untuk hipotesis dan pengembangannya sendiri, H1A, kesadaran berpengaruh positif terhadap kecenderungan produktivitas. H1B, ketidakstabilan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan produktivitas. H1C, persetujuan berpengaruh positif terhadap kecenderungan produktivitas. H1D, ekstraversi berpengaruh positif terhadap kecenderungan produktivitas. H1E, keterbukaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan produktivitas. Untuk H2A, kesadaran berpengaruh negatif terhadap ambiguitas peran yang dirasakan. H2B, ketidakstabilan berpengaruh positif terhadap ambiguitas peran yang dirasakan. H3, ketidakstabilan secara positif mempengaruhi konflik peran yang dirasakan. H4A, kesadaran berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. H4B, ekstraversi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. H4C, ketidakstabilan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian H5A, persetujuan berpengaruh positif terhadap self-rate service performance. H5B, kesadaran berpengaruh positif terhadap self-rate service performance. H6A, kecenderungan produktivitas berpengaruh negatif terhadap ambiguitas peran. H6B, kecenderungan produktivitas berpengaruh negatif terhadap peran konflik. H7, kecenderungan produktivitas berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan lini depan. H8, kecenderungan produktivitas berpengaruh positif terhadap self-rate service performance. Untuk H9A, ambiguitas peran berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. H9B, peran konflik berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. H10, ambiguitas peran berpengaruh negatif terhadap self-rate service performance. Dan H11, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap self-rate service performance. Metodologi penelitian, peneliti mengambil data menggunakan kuesioner tertulis dengan sampel karyawan di bank retail terbesar di Amerika Serikat, dan juga sampel dari sebuah rumah sakit besar di Amerika Serikat bagian selatan, di mana semua perawat dan karyawan primer menjadi sampel, kecuali dokter dan ahli bedah tidak ikut menjadi sampel. Lalu sebanyak 345 kuesioner dibagikan dengan 236 diantaranya valid. Analisis 2 jalur digunakan dalam pengujian data menggunakan LISREL. Hasil dan pembahasan. Pada H1A didukung, yaitu kesadaran berpengaruh positif terhadap kecenderungan produktivitas. Sedangkan H1B, H1C, H1D, dan H1E tidak didukung. Untuk H2A tidak didukung, sedangkan H2A didukung. Ketidakstabilan berpengaruh positif terhadap ambiguitas peran yang dirasakan. Pun dengan H3 yang didukung, kestabilan secara positif mempengaruhi konflik peran yang dirasakan.
Untuk H4A dan H4B tidak didukung, sedangkan H4C didukung, kestabilan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian H5A dan H5B, keduanya sama-sama didukung. Persetujuan dan kesadaran berpengaruh positif terhadap self-rate service performance. Untuk H6A didukung, kecenderungan produktivitas berpengaruh negatif terhadap ambiguitas peran, sedangkan H6B tidak didukung. Untuk H7 dan H8, keduanya sama-sama didukung, yakni kecenderungan produktivitas berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan lini depan dan juga self-rate service performance. Untuk H9A dan H9B, keduanya sama-sama didukung, di mana ambiguitas peran dan juga peran konflik berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Untuk H10, ambiguitas peran berpengaruh negatif terhadap self-rate service performance, yang berarti H10 didukung, dan untuk H11 tidak didukung. Untuk kesimpulan, yang pertama, sifat kesadaran memiliki pengaruh yang konsisten terhadap kecenderungan produktivitas. Yang kedua, kecenderungan produktivitas mempengaruhi ambiguitas peran, kepuasan kerja, dan self-rate service performance. Yang ketiga, penambahan konstruk ke dalam studi kepribadian signifikan meningkatkan kemampuan penjelas model kepribadian. Untuk saran, ada 3. Yang pertama, manajer secara hati-hati mencocokkan sumber daya pekerjaan dengan kebutuhan pekerjaan. Manajer juga perlu memiliki profil yang jelas tentang siapa yang harus dipekerjakan. Yang ketiga, manajer harus memastikan bahwa instrumen pemilihan karyawan memenuhi pedoman EEO. Untuk instrumennya sendiri, saya mengambil dari artikel lain yang ditulis oleh Tauni dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Do Investors' Big Five Personality Traits Influence the Association Between Information Acquisition and Stock Trading Behavior? Artikel ini dimuat dalam jurnal China Finance Review International, volume 7 nomor 4. Untuk instrumen di sebelah kiri merupakan instrumen asli dan di sebelah kanan merupakan instrumen terjemahan. Dalam Big Five Personality sendiri, terdapat 5 indikator. Yang pertama yaitu extraversion atau ekstraversi. Yang kedua yaitu neuroticism, di mana neuroticism juga disebut dengan instability atau ketidakstabilan. Lalu yang ketiga yaitu openness atau keterbukaan. Yang keempat yaitu conscientiousness atau kehati-hatian. Dan yang kelima yaitu agreeableness atau persetujuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.